Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Jaran Goyang. Cerita ini ditulis oleh Mbah Ngesot. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita lainnya dari Kang Selamat. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jaran Goyang. Bila sudah seperti itu, Satira, ibunya Mila, pasti membangunkan anaknya. Sekitar jam 2 pagi, Satira terbangun karena mendengar suara Mila sedang bernyanyi. Ia membangunkan suaminya, sayangnya lelaki itu susah sekali dibangunkan. Beranjaklah Satira dari tempat tidurnya dan berjalan menuju kamar Mila. Pintu kamar Mila tidak dikunci, bahkan terbuka sedikit sehingga Satira bisa mengintip dari celah pintu. Satira melihat Mila sedang duduk menghadap ke jendela. Juga ada seorang wanita berpakaian adat Bali sedang menyisiri rambut Mila. Satira terkejut melihatnya. Ia menutup mulut dengan telapak tangan, kemudian berlari kembali ke kamarnya untuk membangunkan suami. Pak, bangun Pak. Apaan sih, Ma? Ada orang asing di kamar Mila. Jangan-jangan maling? Gak tahu Pak, tapi ini perempuan pakai kebaya gitu lagi nyisirin rambut anak kita. Perlahan mereka berdua menuju kamar Mila. Tapi saat mereka coba cek pintu kamar Mila terkunci. Tidak ada lagi suara Mila bernyanyi. Karena penasaran, Parman mengetuk pintu kamar anaknya. "Mila, nak?" "Iya Pak." Jawabnya dari dalam kamar. Suaranya parau, terdengar seperti masih mengantuk. Pintu kamar dibuka perlahan. Muncullah Mila dengan wajah kantuk dan rambut acak-acakan seperti baru bangun tidur. Parman dan Satira masuk ke dalam kamar, memeriksa seluruh ruangan termasuk kolong ranjang dan lemari pakaian. Tapi tidak ada siapa-siapa di dalam kamar Mila. "Tadi mamamu ngelihat ada perempuan asing di kamarmu." "Iya nak, tadi ada perempuan lagi nyisirin rambut kamu." "Gak ada kok Ma, Mila dari tadi tidur." "Kamu salah lihat kali, Ma. Ya udah, tidur lagi aja, nak." Satira bingung, padahal ia melihat sendiri dengan jelas kalau ada perempuan di dalam kamar Mila. Beberapa hari kemudian, pernikahan Mila digelar. Sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan menjadi tempat resepsi pernikahan Mila. Dekorasi ballroom sangat indah dan megah bernuansa adat Jawa. Tamu berpakaian batik memadati ruangan. Tidak sabar ingin menyaksikan ijab kabul dari mempelai pria. Wedding orkestra sudah siap menyanyikan lagu-lagu romantis pernikahan. Cahaya lampu gemerlap menghiasi ruangan, juga bunga warna-warni ditata rapi menghiasi panggung pengantin. Pernikahan yang sangat mewah dan megah itu menghabiskan biaya ratusan juta. Maklum, Agus adalah seorang pengusaha sukses. Jadi dia ingin pesta pernikahannya dihelat semegah mungkin. Musik orkestra dimainkan, suara saksofon melengking-lengking terdengar syahdu. Seorang vokalis wanita menyanyikan lagu Celine Dion, "Because You Love Me." Datanglah Mila mengenakan gaun pengantin berwarna putih, berjalan anggun sambil tersenyum, didampingi ayah dan ibunya. Sedangkan di belakangnya, para wanita cantik berpakaian putih mengawal sambil membawakan bunga. Juga ada 3 anak kecil yang imut-imut ikut mengawal Mila dari belakang. Gaun pengantin Mila tergerai ke lantai, memanjang hingga 2 meter. Agus sudah menunggunya di meja ijab kabul. Ia terkesima melihat kecantikan Mila. Alunan musik berhenti saat Mila duduk di sebelah Agus. Seorang penghulu tersenyum ramah kepada kedua mempelai. Penghulu bertanya pada bapaknya Mila apakah bersedia kalau dia diwakilkan untuk menikahkan Mila. Parman mengangguk. "Sudah siap, Agus?" "Iya, Pak." Sebuah mikrofon didekatkan ke penghulu. Tangan Agus dijabat erat. "Wahai Agus bin Darmain, aku nikahkan dan kawinkan engkau kepada Mila binti Parman dengan mas kawin 30 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai." "Saya terima nikah dan kawinnya Mila binti Parman dengan mas kawin." Tiba-tiba Mila berteriak kencang. Suasana berubah mencekam. Kedua tangannya memegangi kepala, bola matanya putih semua. Semua orang dalam ruangan panik melihat Mila mengamuk.
Gaun pengantinnya acak-acakan, make upnya pudar. Dua orang memegangi lengan Mila tapi semuanya terpental. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja tubuh Mila sangat kuat dan tidak bisa ditahan oleh siapapun. Ia bahkan menyerang penghulu hingga pipi penghulu berdarah karena dicakar kuku Mila. Batalkan pernikahan ini. Teriak Mila sambil terus mencakar wajah penghulu. Ia meraih sebuah vas bunga dan membenturkannya tepat di kepala penghulu. Darah segar seketika mengucur dari kepalanya. Semua orang berteriak panik lalu berhambur keluar ruangan. Bapak penghulu terkapar pingsan akibat benturan itu. Mila mendongak lalu menuju ke atas. Tepat di ujung ruangan terlihat sosok wanita melayang di atas sambil tersenyum ke arah Mila. Wanita itu mengenakan pakaian adat Bali. Semua orang ketakutan melihat penampakan sosok makhluk itu di siang bolong. Pernikahan yang tadinya hikmat kini berubah mencekam. Semua tamu kabur ketakutan sementara penghulu terkapar berlumur darah. Setelah mengamuk, Mila dibawa ke rumah sakit. Selama 3 hari ia tidak sadarkan diri. Ketika sadar, ia bersikeras ingin pernikahannya dibatalkan. Alasannya sederhana. Ia tidak lagi mencintai Agus walau pihak keluarga sudah membujuk Mila habis-habisan. Tapi keputusan Mila sudah bulat kalau ia tidak mau pernikahannya dilanjutkan. Semenjak kejadian mencekam di acara perkawinannya, Mila jatuh sakit. Sudah 2 minggu ia dirawat, badannya semakin kurus. Ia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Di minggu ketiga Mila sakit, ia mengigau dengan memanggil-manggil nama Ahmad. Saat bangun, Mila menangis ingin dijenguk oleh lelaki bernama Ahmad. Kedua orang tuanya bingung lantaran tidak tahu siapa lelaki itu. Mila minta diambilkan smartphone-nya. Kemudian dia mengirim DM kepada Ahmad, mengabarkan kalau dia sedang sakit. Di kampung, Ahmad sedang bersantai sambil memakan pisang goreng hangat di beranda rumahnya. Seekor burung kacer yang dipajang di depan rumahnya berkicau merdu. Sesekali Ahmad bersiul menimpali kicauan burungnya. Asia, ibunya Ahmad, muncul dari dalam rumah sambil membawa sebotol air dingin dan menyuguhkannya pada Ahmad. Kalau kamu di rumah terus ibu nyaman, nak. Jadi ada yang nemenin tiap hari. Bapak kan udah gak ada dan kamu anak ibu satu-satunya. Saran ibu sih cari kerjaan di kampung aja. Aku kerja apa ya, Bu? Bertani saja, nak. Sawah dan ladang warisan mendiang bapakmu kan banyak. Selama ini yang urus orang lain saja. Barangkali kalau kamu yang urus hasilnya akan lebih bagus. Ahmad mengangguk. Ia meraih smartphone-nya, iseng saja membuka sosial media. Sontak kedua matanya membelalak. Hatinya sangat bahagia karena mendapatkan pesan dari Mila. Aku gak jadi bertani, Bu. Kenapa? Aku mau kawin saja. Besok aku ke Jakarta. Ngapain? Jenguk calon istriku. Walah, kamu gak pernah cerita ke ibu kalau punya pacar. Doakan ya, Bu. Wajah Ahmad berbinar sambil memegangi kedua tangan ibunya. Besoknya pagi sekali Ahmad berangkat dari rumahnya. Ia tidak sabar ingin bertemu dengan Mila. Ilmu jaran goyang memang sangat ampuh. Ahmad tidak menyangka kalau Mila mengirim pesan kepadanya. Seperti biasa, Ahmad membawa bunga yang ia petik sendiri dari kebunnya, berharap kali ini Mila mau menerima bunga itu dengan senang hati. Sesampainya di rumah sakit, Mila sangat bahagia melihat kedatangan Ahmad seperti anak kecil yang baru saja dibelikan mainan kesayangan. Bunga yang dibawa Ahmad diterima dengan baik oleh Mila, bahkan bunga itu tidak lepas dari pelukannya. Tatapan Mila pada Ahmad sekarang berubah menjadi tatapan kasmaran. Ahmad gugup dibuatnya. Mila tidak mau ditinggal. Ia meminta Ahmad menemaninya sampai sembuh. Lebih gila lagi, tiba-tiba Mila melontarkan perkataan yang mengejutkan. Kalau aku udah sembuh nikahin aku ya. Bapak dan ibu Mila terkejut. Parman curiga kalau anaknya kena pelet. Maka ia meminta Ahmad untuk berbicara empat mata di luar. Bajingan, kau apakan anak gua? Tidak aku apa-apakan, Pak. Halah, mustahil. Pasti kau pelet kan? Kau tahu pernikahannya batal dan tiba-tiba dia ngajak kamu nikah. Ini pasti kamu pelet. Sumpah aku bahkan gak tahu apa itu pelet, Pak. Aku hanya teman kerjanya Mila. Pak. Tiba-tiba istrinya memanggil. Semua orang di ruangan itu terheran-heran melihat tingkah Mila. Ia memeluk bunga pemberian Ahmad sambil bernyanyi tidak karuan, sesekali tertawa seperti orang gila. Mila akhirnya sembuh, tekadnya sudah bulat, ia akan menikah dengan Ahmad.
Tidak masalah walau tidak dibuatkan pesta yang megah, yang penting sesegera mungkin ia harus menikah dengan lelaki yang ia cintai itu. Kedua orang tuanya sudah membujuk Mila agar memikirkan matang-matang keputusannya itu lantaran Ahmad adalah seorang pengangguran. Bagaimana lelaki itu menafkahi Mila? Biar aku yang kerja, Pak. Mana ada kayak gitu perempuan kerja terus suami di rumah. Iya, Nak. Mama gak mau di kemudian hari kamu menyesal. Mila gak akan pernah menyesal nikah sama Ahmad. Mila sayang sama dia. Kemudian dengan perasaan kesal ia keluar dari kamarnya sambil membanting daun pitu. Air mata ibunya menetes sedih melihat perubahan sikap anaknya yang kasar. Seminggu kemudian Ahmad diundang ke rumah Mila yang membawa serta ibunya dari kampung. Uang cash 30 juta hasil menjual tanah disiapkan Ahmad untuk modal nikah. Ahmad dan ibunya terkesima melihat kemegahan rumah Mila. Lantainya terbuat dari marmer, cat tembok putih, lampu hias besar, patung-patung ala Romawi terpajang di setiap sudut ruangan. Anak tangga menjulur indah, menjadi tanda kalau rumah Mila itu bertingkat. Mereka kemudian duduk di atas sofa mewah. Ibu dan bapaknya Mila memasang wajah kesal. Anak saya ingin sekali menikah dengan anak ibu. Sama, Pak. Anak saya pun sama seperti itu. Mila dari atas tangga tersenyum memandang ke arah Ahmad. Lelaki itu menyadarinya. Ia membalas senyuman Mila, namun seketika Ahmad terkejut saat melihat sosok wanita dengan wajah pucat berdiri di belakang Mila. Wanita itu adalah Nyai yang ia temui di air terjun Pagelangan saat bertapa. Ahmad seketika tertunduk. Kami hanya punya 30 juta untuk modal nikah. Parman menahan kekesalannya, dalam hatinya bergumam. Uang 30 juta laku sama apa? Dasar miskin. Namun Parman tidak tega kalau sampai mengucapkan caciannya. Sebenarnya uang 30 juta tidak cukup, Bu, kalau untuk menikah di kota. Cukup kok. Kita nikah di rumah aku aja. Gak usah ngundang orang lain juga, gak jadi masalah. Asal saja. Asal kita bersama. Kau pasti pelatan aku. Pak, jangan sembarangan ya kalau ngomong. Sudah, Bu. Pokoknya aku mau menikah dengan Ahmad, titik. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba saja seekor kucing hitam muncul dari atas anak tangga. Kedua orang tua Mila heran sebab di rumah itu mereka tidak pernah memelihara kucing. Kucingku Blackie. Sini Blackie ke ibu. Sejak kapan kamu bawa kucing ke rumah ini, Mila? Mila tidak menjawab, ia malah menimang-nimang kucing dalam pelukannya dengan penuh kasih sayang. Blackie lapar sayang. Ayo makan yuk. Mila beranjak ke dapur sambil menggendong kucingnya. Kedua orang tuanya menggelengkan kepala. Mereka lelah dengan sikap Mila yang semakin hari semakin aneh. Tidak ada pesta meriah. Pernikahan Mila digelar di dalam rumah secara tertutup. Hanya ada penghulu, kedua mempelai, orang tua mempelai, dan beberapa orang saksi. Setelah ijab kabul selesai, Mila pun pisah rumah dengan orang tuanya. Ia meminta kunci villa yang ada di Bogor. Awalnya kedua orang tua Mila tidak setuju, tapi Mila tetap keras kepala ingin pisah rumah. Ia ingin hidup bebas bersama suaminya. Setelah memohon berkali-kali, akhirnya Parman memberikan kunci villa itu. 3 hari kemudian, Mila mengemasi barang-barangnya. Ia juga membawa serta kucing hitam kesayangannya. Sungguh aneh, tidak ada raut kesedihan di wajah Mila saat hendak berpisah dengan kedua orang tuanya yang selama ini membesarkannya. Berbeda dengan ibunya yang sedari tadi menangis terseduh-seduh sebab akan melepas anak satu-satunya. Setiap bulan kami pasti pulang, Mah, ucap Ahmad. Satira mengangguk. Besar harapannya semoga pernikahan anaknya itu bahagia. Untuk jaga-jaga, Satira memberikan sebuah kartu ATM yang berisi 20 juta rupiah supaya anaknya tidak sengsara di bawah Ahmad. Mengingat Ahmad masih menganggur, mereka berdua diantar sopir pribadi keluarga Mila ke Bogor. Mobil yang ditumpangi Ahmad dan Mila menempuh 2 jam perjalanan dari Jakarta. Di sepanjang jalan, Mila sibuk memberikan makan kucing kesayangannya. Dulu sebelum terkena pelajaran goyang, Mila bukan pecinta kucing. Ia bahkan jijik kalau melihat kucing, dan sekarang entah dari mana kucing hitam itu didapatkannya. Mila malah menjadi penggemar kucing.
Tepat samping Mila, Ahmad memandangi istrinya itu. Ia tidak mengira kalau jaran goyang sangat ampuh sampai membuat Mila jatuh cinta setengah mati kepadanya. Dulu ia hanya bisa berandai-andai menjadi suami Mila, namun sekarang mimpinya menjadi nyata. Perempuan yang sangat ia cintai sudah menjadi istri sahnya, ibarat bidadari yang diberikan Tuhan untuknya. Mila adalah segalanya bagi Ahmad. Mereka akhirnya tiba di sebuah villa. Tampak dari depan, villa itu sangat terurus sebab Arman membayar orang-orang untuk merawat villa tersebut. Banyak pohon pinus mengelilingi di sekitarnya, menjadikannya sejuk dan sedap dipandang. Ada 2 tiang penyangga utama di bagian depan villa. Dindingnya dicat warna krem, berpadu dengan warna putih yang terlihat elegan. Di depan halaman tumbuh rumput hias yang membentuk taman kecil. Juga ada sebuah patung anak kecil berpakaian Romawi terpajang di tengah halaman. Ahmad membuka pintu, seketika ia terkesima dengan apa yang dilihatnya. Perabotannya lengkap, ada sofa, lemari, televisi, tempat tidur mewah, pokoknya sangat lengkap. Ahmad merasa beruntung mengamalkan ilmu jaran goyang. Yang semula nasibnya buruk, sekarang ia merasa menjadi lelaki paling beruntung di dunia. Kejadian janggal mulai muncul saat malam tiba. Sebagai pengantin baru, malam pertama adalah malam yang paling berkesan bagi Ahmad. Sebelum melangsungkan malam pertama, ia mandi terlebih dahulu agar wangi, sedangkan Mila masih sibuk bermain dengan kucing hitamnya di dapur. Sesekali Mila menciumi mulut kucing itu. Selesai mandi, Ahmad beranjak ke kamar. Di sana sudah ada Mila duduk di tepi tempat tidur. Ahmad tersenyum mengelus rambut Mila lalu menciumi pipinya. Malam pertama berlangsung dengan baik. Ia tidak kecewa dengan keperkasaannya. Sekitar 1 jam kemudian, Ahmad keluar dari kamarnya untuk mandi besar, sementara Mila masih terkapar di atas tempat tidur. Saat hendak masuk ke dalam kamar mandi, ia mendengar suara Mila sedang bermain dengan seekor kucing di dapur. Segera Ahmad menghampirinya. Hei sayang, kucing kita lucu ya. Ahmad menjatuhkan handuknya. Kalau Mila ada di dapur, lalu siapa yang bersetubuh dengannya barusan? Ahmad tidak mau memperpanjang keanehan yang ia alami kemarin sebab tidak mau membuat istrinya takut. Jadi dia merahasiakan kejadian semalam. Kali ini dia mencoba untuk lebih berhati-hati, selalu memastikan kalau yang sedang bersamanya adalah benar-benar Mila, bukan setan. Dari pagi Mila sibuk memasak sayur, goreng tempe, dan semur daging sapi. Ahmad mendekati Mila lalu memeluknya dari belakang sambil mengecup pipi kanannya. Sesaat kemudian terdengar seseorang mengetuk pintu. Tuh ada tamu. Bergegas Ahmad membukakan pintu. Terlihat seorang lelaki parubaya mengenakan kaos coklat dan celana panjang hitam berdiri di hadapannya. Maaf mas, nama saya Pak Budi. Saya yang suka jagain villa ini. Mau kasih tahu aja kalau ada kerusakan atau atap bocor, mas bisa hubungin saya ya. Oh iya, mari masuk dulu. Kebetulan istri saya sedang masak banyak. Nanti kita makan bareng. Pak Budi dengan senang hati menerima tawaran Ahmad. Ia dipersilahkan duduk di atas sofa. Segelas air putih disuguhkan. Nama saya Ahmad, Pak. Saya tinggal sama istri di sini. Kami baru 1 malam di villa ini. Saya senang villa ini ada yang isi, jadinya saya ada teman ngobrol nantinya. Oh iya, Pak Budi tinggal di mana? Pak Parman kebetulan membuatkan saya sebuah pos kecil yang biasa saya tempati, nggak jauh dari sini, sekitar 2 kilometer. Sayang, makanannya udah siap nih. Mari Pak, makan sama-sama. Oh iya, kenalin, ini istri saya, namanya Mila. Saat Pak Budi melihat Mila, ia terkejut lantaran ada sosok gaib yang berdiri di belakang Mila. Sebisa mungkin Pak Budi berusaha untuk tenang. Memang Pak Budi adalah seorang yang mempunyai kelebihan bisa melihat hal gaib, dan sekarang ia melihatnya di belakang Mila. Sosok perempuan mengenakan kebaya dan berwajah pucat. Sosok gaib yang mengikuti Mila tidak lain adalah Nyai penghuni air terjun Pagelangan. Pak Budi tertunduk ketakutan, keringat mengalir di dahinya. Ia duduk di kursi makan dengan wajah tegang. Bagaimana tidak, sosok gaib itu malah terus memperhatikan Pak Budi. Ayo Pak, silahkan. Setelah semuanya dihidangkan, Ahmad mempersilahkan Pak Budi untuk makan. Secentong nasi dan sedikit sayur diambil oleh Pak Budi, kemudian makan dengan terburu-buru. Pelan-pelan aja Pak.
Pak Budi tidak sanggup berlama-lama di sana. Tidak sampai 20 menit Pak Budi menyelesaikan makannya. Saya pamit saja, Mas. Loh, kok buru-buru? Mohon maaf, saya ada urusan lagi. Iya, tambah lagi aja Pak nasinya. Saya udah kenyang, Mas. Tanpa basa-basi lagi, Pak Budi bangkit dari duduknya untuk pamit. Ahmad mengantarkannya sampai pintu. Mas, ada hal yang mau aku omongin tentang istrimu. Kenapa ya, Pak? Belum rampung Pak Budi menjelaskan apa yang ia lihat, Mila muncul dari dapur beserta sosok gaib di belakangnya yang tersenyum mengerikan. Nanti saja, Mas. Halo nak, suamimu itu loh, udah dapat kerja belum? Belum mah, tenang aja. Uang dari mama masih cukup kok. Kami gak boros. Ya gak gitulah. Suamimu harus kerja nyari nafkah, jangan malas-malasan gitu. Iya mas, suamiku juga lagi berusaha kok. Tahu sendiri kerjaan di sini susah, gak kayak di Jakarta. Oh iya, gimana si Ahmad itu, gak kasar kan sama kamu? Enggak mah, dia baik kok. Kalau mau cerai bilang mama aja. Nanti mama urus ke pengadilan. Mila menampakkan wajah kesal. Enggak lama, orang aku cinta sama dia. Sekarang di mana suamimu? Dia lagi cari kerjaan mah. Mila berbohong padahal Ahmad sedang berkunjung ke tempat Pak Budi. Ya sudah, kalau ada apa-apa telepon mama ya. Iya mas, siap. Telepon ditutup, Mila kembali menimang-nimang kucing hitam kesayangannya. Sengaja Pak Budi meminta Ahmad untuk berkunjung ke posnya. Ukuran pos Pak Budi tidak terlalu besar seperti kontrakan petakan. Di dalamnya ada tempat tidur, kursi, dispenser, rice cooker, dan sebuah televisi. Ahmad duduk di kursi sedangkan Pak Budi duduk di tepi tempat tidurnya. Ada sosok gaib yang mengikuti istrimu, Mas. Saya juga ngerasanya begitu, Pak. Saya punya cara agar sosok gaib itu pergi dari istrimu. Bagaimana, Pak? Ini keris sakti, Mas. Di dalamnya ada jin baik yang bisa mengusir jin jahat. Cara kerjanya bagaimana, Pak? Kalau Mas keluarkan keris ini dari sarungnya lalu Mas tancapkan di belakang villa, maka jin baik dalam keris ini akan menjaga keluarga Mas dari jin jahat. Ahmad mengangguk, dalam hatinya bergumam. Bisa jadi keris ini akan mencabut aja dan goyang dari tubuh Mila. Wah, bahaya juga. Bagi Ahmad, keris Pak Budi adalah ancaman, jadi dia enggan menerima keris itu. Saya pikir-pikir dulu ya, Pak. Soalnya saya tidak pernah mainin barang sakti, jadinya takut. Pak Budi heran dengan sikap Ahmad, dikasih solusi malah menolak. Semenjak saat itu Ahmad berpikir kalau Pak Budi ini adalah ancaman besar bagi kelangsungan rumah tangganya. Dia bukan orang sembarangan. Bisa dikatakan kalau Pak Budi ini adalah orang sakti. Bisa jadi saat Ahmad lengah, Pak Budi diam-diam menancapkan keris saktinya di belakang villa. Maka pada satu malam, Ahmad gelap hati dibawanya sebuah linggis untuk membunuh Pak Budi. Langkahnya tergesa-gesa karena takut ada orang yang melihat aksinya. Sesampainya di pos Pak Budi, ia mengetuk pintu. Wah, Mas, tumben malam-malam begini datang ke pos saya. Ada yang saya bisa bantu, Mas? Tanpa basa-basi lagi, dihantamkannya linggis ke batang leher Pak Budi. Seketika Pak Budi terkapar pingsan. Agar pembunuhannya bersih, ia tidak melukai permukaan kulit Pak Budi, melainkan membekap wajahnya dengan sebuah bantal. Ditekan bantalnya pada permukaan wajah Pak Budi hingga membuat lelaki itu kejang-kejang dan tewas seketika. Dengan tergesa, Ahmad mencari keris sakti di bawah tempat tidur Pak Budi. Setelah berhasil menemukannya, Ahmad selipkan di kantong celananya. Yang dilakukan Ahmad berikutnya adalah melenyapkan jasadnya agar tidak ada seorang pun yang tahu kalau Pak Budi dibunuh. Sebuah lubang sudah disiapkan Ahmad untuk mengubur jasad. Lubang yang ia gali tidak jauh dari vilanya. Setelah selesai mengubur jasad, Ahmad berusaha meratakan permukaan tanahnya, kemudian melapisinya dengan rerumputan. Lokasi lubang yang Ahmad gali juga jarang sekali dikunjungi orang. Dalam sebulan Ahmad yakin rumput-rumput itu akan tumbuh subur menimbun jasad Pak Budi. Setelah semuanya dikerjakan dengan apik, Ahmad merasa lega. Sekarang tidak ada lagi ancaman bagi keberlangsungan rumah tangganya bersama Mila. Perihal keris sakti, Ahmad akan menjaganya agar tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan keris itu.
Sepulangnya dari mengubur jasad Pak Budi, dari luar rumah, tepatnya dari pantulan tirai jendela, Ahmad melihat Mila sedang bercumbu dengan seorang lelaki yang tidak dikenalnya. Mereka berdua terlihat sangat mesra. Dengan amarah yang berapi-api, Ahmad menendang pintu yang kebetulan tidak dikunci. Namun tidak ada siapa-siapa di ruang tamu. Mila juga sedang tidur dengan pulas di atas tempat tidur. Semenjak saat itu, kejadian demi kejadian aneh mulai menghantui Ahmad, seperti ada yang mengikuti Mila, dan Ahmad yakin makhluk gaib itu lebih dari satu. Mila juga semakin hari tingkahnya semakin aneh, seperti ada yang mengendalikannya. Akhir-akhir ini Mila selalu sibuk dengan kucing hitamnya. Bahkan perlakuan Mila kepada kucingnya bukan lagi seperti majikan dan hewan peliharaan. Sekarang terlihat seperti sepasang kekasih, selalu dicumbu berlebihan, digendong kemana-mana. Sekalipun ke kamar mandi, Mila pasti membawa serta kucingnya. "Kamu kenapa sih ngurusin kucing melulu?" Ahmad tiba-tiba naik pitam. Ia marah karena tidak ada makanan di dapur. Mila tidak masak seharian, hanya main dengan kucing hitamnya. Mila tidak memperdulikan kemarahan Ahmad, masih selonjoran santai di atas sofa sambil memeluk kucing hitamnya. "Mila, kamu dengar gak?" Tetap tidak ada respon. Jengkel, Ahmad menarik paksa kucing hitam dari pelukan Mila lalu membantingnya ke dinding. Panik, kucing hitam itu berlari ke dapur. "Kamu kenapa sih gak bisa banget lihat orang bahagia?" "Aku suami kamu ya Mila. Dari kemarin aku perhatian kamu main kucing terus. Kamu sampai lupa masak. Mana kucingnya? Aku bunuh sekalian." "Jangan sayang, aku mohon jangan. Aku sayang banget sama kucing itu." Mila menangis sambil memegangi lengan kanan Ahmad. Baru pertama kali Ahmad melihat istrinya menangis. Luluh juga hatinya. Ia tidak tega. Segera Ahmad meminta maaf sambil mengecup kening istrinya yang masih menangis terseduh-seduh. Yang terjadi di hari selanjutnya sangat di luar nalar. Tengah malam ia terbangun karena mendengar suara erangan dari dapur seperti sedang bersetubuh. Pelan-pelan Ahmad mengintipnya. Sesosok makhluk gaib berbulu hitam dengan ekor panjang menjulur ke lantai sedang menyetubuhi istrinya. Ternyata kucing hitam yang selama ini menemani Mila adalah jelmaan dari jin jahat, yang tidak lain adalah anak buah Nyai penghuni air terjun Pagelangan. Dengan amarah yang meletup-letup, Ahmad mengambil keris sakti yang ia sembunyikan di lemari, kemudian menghantamkannya ke tubuh makhluk gaib tersebut. Seketika makhluk gaib tersebut menghilang. Mila terkapar tidak berdaya di atas lantai. Hari demi hari berlalu. Mila semakin aneh, apalagi semenjak kucing hitam kesayangannya hilang. Dia seperti orang gila, sudah tidak mau urus suami, tidak pernah masak lagi. Jangankan masak, rumah saja kalau bukan Ahmad yang bersih-bersih, maka sudah terbengkalai. Makin hari Ahmad makin khawatir melihat keadaan Mila. Ia tidak bisa lagi diajak bicara. Menjadi pendiam dan terkadang marah-marah sendiri. Terkadang tertawa sendiri. Ia sering memanggil-manggil kucing hitamnya yang hilang entah kemana. Ahmad pernah bermimpi didatangi sosok jin penghuni keris. Jin itu mengatakan kalau nyawa Mila dalam bahaya. Ilmu jaran goyang harus segera dicabut dari dalam tubuh Mila. Setelah memantapkan niat, Ahmad akhirnya menancapkan keris di belakang villa. Seketika saja jerit terdengar dari kamar. Mila terlihat kesakitan sebab ilmu jaran goyang akan keluar dari dalam tubuhnya. Ahmad berdiri di mulut pintu kamar memperhatikan Mila yang sedang menjerit-jerit kesakitan. Andai setelah jaran goyang dicabut kemudian Mila tidak lagi mencintainya, ia sudah siap. Sudah tidak tahan Ahmad melihat penderitaan Mila selama ini. Ada rasa sesal dalam hatinya, tapi semua sudah terlanjur terjadi. Yang harus diketahui dari ilmu pelet adalah soal tumbal. Bila seseorang menggunakan ilmu pelet, itu artinya dia melakukan perjanjian dengan setan. Jaran goyang tidak cukup ditukar dengan hanya bertapa. Ilmu jaran goyang adalah milik setan dan pasti meminta imbalan nyawa. Sialnya hal itulah yang tidak disampaikan Abah Kuir kepada Ahmad. Ada yang ditutup-tutupi oleh Abah Kuir. Seharusnya tidak sepantasnya Ahmad mempercayai pada orang yang baru saja dikenalnya di bis, apalagi menawarkan ajian setan yang bisa berujung tragis. Tanpa Ahmad ketahui, sebenarnya Abah Kuir sedang dalam proses menyempurnakan ilmu hitamnya. Guru besarnya adalah setan yang tinggal di Gunung Kawi, sebuah gunung tempat pesugihan dan ilmu kebatinan. Syarat terakhir yang harus Abah Kuir lakukan adalah mencari murid yang ingin mempelajari ilmu jaran goyang, karena ilmu jaran goyang ini nantinya akan memakan tumbal untuk persembahan gurunya Abah Kuir. Untung saja ia bertemu Ahmad, orang yang tidak tahu apa-apa tentang jaran goyang, hingga Abah Kuir bisa memanfaatkannya.
Dari dalam kamarnya yang gelap, Abah Kuir sedang berdiri dengan satu kaki. Kaki kanannya diangkat dan telapak kakinya ditempelkan ke paha kiri. Kedua tangannya bersedekap di perut, matanya terpejam, badannya telanjang hanya mengenakan celana pendek hitam. Bibirnya bergetar hebat, ia tengah merasakan kalau ilmu hitam miliknya sudah sempurna. Abah Kuir senang saat mendengar bisikan jin memberitahunya kalau ruh Mila sudah dibawa ke Gunung Kawi. Tiba-tiba saja lampu villa mati. Kebetulan malam itu Ahmad sedang mandi. Segera ia membersihkan busa dari badannya, meraih handuk, dan menyalakan senter dari smartphone. Sudah hampir 1 bulan Ahmad tinggal di villa milik keluarga Mila. Baru kali ini kejadian mati lampu. Sayang, Mila. Pintu kamar tidak dikunci sehingga Ahmad dapat dengan mudah membukanya. Engsel pintu mengeluarkan suara ngilu. Ahmad sempat menutup telinga kirinya. Ia selalu lupa untuk meminyaki engsel pintu. Tepat di depan lemari pakaian, Mila sedang berdiri membelakangi Ahmad. Ia tertunduk, cahaya senter smartphone menyinari punggung Mila. Sayang. Mila sama sekali tidak menjawab, masih mematung membelakangi Ahmad. Saat Ahmad sentuh pundaknya, tiba-tiba saja pakaian Mila berjatuhan. Badannya hilang seketika entah kemana. Rupanya kekuatan keris sakti tidak bisa mengalahkan kesaktian jaran goyang. Ilmu hitam itu tetap meminta tumbal. Memang sudah semestinya barang siapa yang meminta bantuan setan maka akan terjerumus pada kesesatan dan penyesalan. Dan sekarang jasad wanita pujaan Ahmad hilang seketika. Ia kebingungan, dicabut saja keris di belakang vilanya, lalu memukul-mukulkan keris sakti ke dinding kamar berharap Mila bisa kembali lagi. Tapi semua nihil. Mila hilang di gondol makhluk gaib. Sekarang tinggal Ahmad yang menangis di atas tempat tidur. Ia tidak menyangka ternyata mencintai seseorang dengan amat kuat dapat membunuh akal sehat. Menyesal sekali Ahmad menggunakan jaran goyang. Ya, Abah Kuir, Ahmad harus menemui lelaki tua yang mengajari jaran goyang, pikir Ahmad. Dialah satu-satunya lelaki yang bisa memberikannya petunjuk. Ahmad berani melakukan apapun demi menyelamatkan Mila. Iya, Mah. Mila mana? Oh, dia udah tidur, Mah. Coba bangunkan, Mama mau ngomong. Duh, kasihan, Mah. Saya nggak tega kalau ngebanguninya. Kayaknya dia kecapean. Oh ya udah, besok pagi Mama akan telepon lagi. Mama kangen sama Mila. Ya, Mah, nanti Ahmad sampaikan ke Mila. Jantung Ahmad berdebar hebat. Tidak terbayang kalau sampai ibunya Mila tahu bahwa Mila hilang. Ahmad pasti dituntut. Malam itu juga Ahmad terus mendatangi Abah Kuir untuk meminta petunjuk tentang keberadaan Mila. Setibanya di rumah Abah Kuir, Ahmad tidak menjumpai siapapun di dalam rumah panggung itu. Kata penduduk kampung sudah ada 1 minggu Abah Kuir pergi entah kemana. Hal seperti itu sudah biasa. Abah Kuir sebagai dukun sakti suka berpergian selama berhari-hari tanpa seorang pun yang tahu ia pergi kemana. Dengan perasaan kesal, Ahmad mendobrak pintu rumah Abah Kuir. Ia menggeledah seluruh ruangan rumah. Ditemukan kertas mencurigakan berserakan di atas lantai bambu. Di atas kertas ada sebuah nama yang ditulis menggunakan darah. Entah darah apa, nama itu tidak lain adalah Mila. Ahmad meraih lembaran kertas lain. Di sana tertulis tumbal Gunung Kawi. Ia tidak mengerti apa sebenarnya yang sedang terjadi. Apa hubungannya Mila dengan tumbal Gunung Kawi? Nasib naas menimpa Ahmad. Kasus pembunuhan Pak Budi terbongkar. Ia menjadi tersangka dan terbukti bersalah. Selain itu, kedua orang tua Mila menuntut atas hilangnya Mila. Mereka menuduh kalau Mila juga dibunuh oleh Ahmad. Atas tuduhan itu, ia diseret ke meja hijau. Sebenarnya belum ada bukti kalau Ahmad bersalah atas hilangnya Mila. Berkali-kali Ahmad mengikuti sidang kasus Mila. Selama menjalani persidangan, Ahmad ditahan dalam penjara yang penghuninya sangat padat. Selama di penjara itulah ia bermimpi bertemu dengan Mila yang meminta tolong kepadanya. Dalam mimpinya Ahmad melihat Mila menjadi budak setan Gunung Kawi. Hal itu sudah disampaikannya saat persidangan, tapi mereka menganggap kalau Ahmad sedang mengada-ada. Di sebelah siang Ahmad dijenguk oleh bapaknya Mila. Kali ini aku akan bicara baik-baik sama kamu, Mat. Tolong jujur. Apa kau benar-benar membunuh Mila? Saya sayang sama Mila, Pak. Mana mungkin saya membunuhnya? Terus di mana anakku sekarang? Aku tidak tahu, Pak. Malam itu pas mati lampu tiba-tiba saja Mila hilang.
Sebuah tamparan melayang ke pipi Ahmad. Polisi yang sedang berjaga menghampiri dan meminta Parman agar tenang. Ampun Pak, katakan di mana anakku. Saya yakin Mila ada di Gunung Kawi. Saya ngaku sajalah Pak. Dulu saya menggunakan pelajaran goyang agar Mila mau sama saya. Bajingan! Tidak tahan lagi Parman mendengar pengakuan Ahmad. Sebuah tinju mendarat di pipi kanan Ahmad. Ia terjungkal dari kursinya. 3 polisi yang sedang bertugas di ruang jenguk pun panik melihat kejadian barusan. Mereka langsung mengamankan Ahmad ke dalam selnya. Beberapa bulan kemudian kasus Mila ditutup. Tidak ada bukti yang kuat kalau Ahmad melakukan pembunuhan terhadap Mila. Tapi ia tetap dijatuhi hukuman penjara untuk kasus pembunuhan Pak Budi. Mila dinyatakan sebagai orang hilang dan pihak kepolisian terus berusaha melakukan pencarian. Sementara Ahmad hampir setiap malam didatangi Mila dalam mimpinya. Istrinya itu terus-terusan meminta tolong agar dibebaskan dari perbudakan setan Gunung Kawi. Sekian dan terima kasih buat Mbah Ngesot yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.